tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu.
Halo semuanya, wah kembali lagi kita di Ngiup. Apa Ngiup? Masih ada yang apal nggak nih kepanjangannya Ngiup? Ngiup itu ngobrol di Youth Podcast. Wih, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Oke, buat teman-teman mungkin sebelum kita mulai, untuk yang kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung kalian cek aja di channel YouTube kita, di Youth Life Community. Kalian bisa langsung cari aja yang kalian mau nonton. Nah, oke, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu, narasumber yang pasti dia ini cluenya jago main musik ya. Terus dia bisa nyanyi, dia bisa menggambar, dan juga rajin menabung. Siapa itu? Kita sambut saja langsung Sela Viviani. Berlebihan ya. Oh, berlebihan ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Oh, Sela. Tapi bisa menggambar kan? Bisa sih. Oh, bisa gitu. ya. Bisa sih. Nah, Sela ini udah lulus ya, mau lulus, mau wisuda ya? Iya, doakan saya sih ya. Amin. Mau wisuda dari kampus mana? Oh, enggak usah. Iya. Nanti saingan sama kampus saya ya, jangan. Sela apa kabar? Puji Tuhan sehat. Sekarang harus sehat ya. Harusnya sehat. Betul. Victor apa kabar? Oh, pasti negatif. Ya, Ya. betul. Kalau enggak Positif saya sekarang itu takut tidak ya. baik ya. Positifnya boleh, Oh, vibes-nya. Oh ya, Positive vibes-nya. Jangan yang itu ya. Nanti, Betul. nanti bahaya nih bahas kayak gini ya. Oke, Sela, kamu sering dengerin lagu rohani nggak ya? Sering banget sih, hampir tiap hari malah. Tiap hari? Iya. Bangun lagu rohani langsung? Ya enggak sih, lagu rohani itu biasanya buat jadi teman kerjaku gitu. Oh, jadi teman kerja. Teman kerjamu nggak ada yang... Karena kan sekarang masih WFH. Oh, jadi masih WFH. Teman kerja saya adalah speaker dan speaker. lagu-lagunya. GBA. Betul. Di endorse nggak ya? Oke. Enggak ya. Semoga di endorse Semoga ya. ya, masuk lah, bisa lah. Kalau kamu sering dengerin lagu favoritmu apa nih biasanya? Sebenarnya lagu favoritku banyak sih, karena kan playlistnya tuh banyak ya, banyak lagu gitu. Cuman ada satu lagu yang buat aku tuh kayak ini buat aku banget gitu. Burung pipit. Oh, enggak. Enggak. Lagu ini sebenarnya lagu yang lama gitu, karena lagu ini lagu hymn. Jadi lagu hymn ini aku jadi lagu favoritku karena message-nya tuh hampir sama ayat favoritku gitu. Iya. Judulnya apa tuh kalau boleh? Judulnya Tuhan Menuntun Hidupku. Tuhan menuntun hidupku. Boleh nyanyi? Enggak usah. Panjang nanti. Udah tarik nafas loh. Jangan. Kenapa kamu suka banget sama lagu itu selain mungkin dari sesuai dengan ayat-ayat tadi, mungkin berhubungan sama kehidupan kamu sendiri atau gimana? Jadi lagu ini satu, melodinya tuh sederhana, jadi mudah untuk ditangkap gitu. Dan message dari liriknya itu yang jadi kekuatan buat aku sendiri. Ini mau bedah lirik sebentar Oh, ya? Boleh lah ya. Boleh. Aku buat kepen supaya nggak terlalu panjang. Oke. Panjang nggak apa-apa? Cukup panjang sih, 4 bait. 4 bait. Oke. Lagu ini bait yang pertama dia bilang, Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Aduh, aku kok fales ya? Amin. Apa lah ya, bukan penyanyi gitu bukan. ya. Di liriknya yang bait yang pertama ini yang sering kita nyanyikan juga, lirik bait yang pertama ini jadi penguatan buat aku kalau Tuhan tuh selalu menuntun kita, kemana aja jalan kita tuh Tuhan selalu ada buat kita. Yes, betul. Gitu. Di bait yang kedua dibilang, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan, penuntunku itu Tuhan. Sini bilang kayak di malam yang gelap benar. Biasanya kalau kita malam tuh ngapain sih? Malam tuh kebiasaan anak muda adalah overthinking. Tidur sih. Iya sih, menjelang waktu mau tidur tuh biasanya overthinking, terus merasa kesepian, merasa sendirian. Sok tiba-tiba mikirin hidup. Iya, kepikiran aduh aku udah umur segini, udah buat apa aja gitu kan. Padahal besoknya ya tidur aja. Ya besoknya ya rutinitas biasa aja rutinitas gitu ya. Biasa. Di malam yang gelap benar, di waktu aku sendirian, penuntunku tuh tetap Tuhan. Terus di taman yang indah segar, ketika kita lagi sukacita, kita lagi ketemu dengan hal-hal yang menyenangkan buat kita, tetap penuntun kita itu Tuhan. Lalu di laut teduh ataupun topan, ketika hidup kita biasa aja atau ketika
kita dapat masalah, tetap penuntunku itu Tuhan. Lalu yang bait yang ketiga dibilang, tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, puas dengan kehendakmu sebab Tuhan penuntunku. Di sini ngajarin bahwa hidup kita, nasib kita tuh memang udah diatur gitu sama Tuhan gitu. Jangan sampai kita itu menyesalkan hidup kita sendiri. Terus lanjut yang keempat, bila genaplah kerjaku menang berkat anugerahmu, maut pun takkan menakutkan, penuntunku ikut Tuhan. Sampai pun kita selesai, kehidupan kita di dunia ini selesai, tetap Tuhan tuh yang menuntunku. Gak akan takut mati, gak akan takut apapun, karena tetap penuntunku itu Tuhan. Nah kuncinya ini ada di referen, belum selesai, maaf masih ya. ada referen. Oh ya, oke. Kan tadi masih bait gitu. Kuncinya tuh ada di referennya. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku bersarah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Kuncinya di sini adalah hatiku berserah penuh. Ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan yang tetap akan menuntun jalan kita. Gitu sih. Makanya lagu ini jadi lagu yang benar-benar buat aku gitu. Jadi penguatan hati gitu. Buat Tuhan itu penuntun hidup kita. Iya. Kita enggak usah takut khawatir. Kuncinya adalah tetap percaya sama Tuhan, percaya sama kehendak Tuhan, anugerah Tuhan. Gitu. Kamu nggak takut apa karena kamu sering dengerin lagu rohani terus all the time maksudnya? Kamu nggak takut dibilang sok suci banget sih lu kok dengerinnya lagu rohani? Karena jujur ya, aku punya temen yang kayak gitu. Jadi dia emang nggak tahu ya, mungkin kesukaan dia lagu rohani atau apa. Dia di rumah pasangnya juga radio yang emang khotbah terus kan. Terus temennya ada yang datang main. Kamu ya temennya ya, yang bilang sok suci kamu ya? Anggap saja ya. Sepertinya sih. Terus dia datang ya, kok kamu lagunya lagu rohani terus sih, kok dengerin ini terus sih, ngapain? Maksudnya ya kayak apa ya? Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri selama yang masih bilang itu manusia, ya udah bodo amat gitu ya. Jangan sampai yang bilang sok suci itu Tuhan gitu. Jadi kayak kenyataan sama realitanya tuh beda gitu. Selama yang bilang itu masih manusia, ya bodo amat gitu. Sedangkan lagu-lagu rohani yang sering aku putar, yang jadi playlistku tiap hari teman-teman buat menemani kerjaku itu lagu yang menguatkan hatiku, menguatkan imanku juga, dan membuat aku tuh tenang gitu. Betul. Karena emang yang apa ya, mereka mau bilang sok suci pun itu yang menguatkan kita justru ya. Betul. Karena kita nggak suci, kita dengerin lagu yang apa membuat hati kita tenang, membuat pikiran kita tenang juga, relax kan. Betul. Nah, buat kamu sendiri seberapa penting sih worship mungkin dalam hidup kamu? Penyembahan worship gitu, kita memutar penyembahan. Kita menyembah. Penting ya, karena ya seperti aku tadi bilang, worship yang kita lakukan melalui misal puji-pujian yang kita naikkan, yang kita dengarkan, itu jadi penyegaran buat hati, penyegaran buat jiwa kita, penyegaran buat iman kita gitu. Kadang kita waktu lagi aduh Tuhan aku capek banget, terus kita mendengarkan lagu itu, mendengarkan puji-pujian itu, hati kita tuh bisa tenang. Ini testimoni dari aku sendiri ya, hatiku tuh bisa tenang gitu ketika aku mendengarkan lagu-lagu rohani, dan membantu juga menguatkan imanku ketika aku lagi capek. Teringat tentang penuntunku itu Tuhan tuh tetap menuntun yang gitu. Langsung begitu capek, aduh capek. Di sini ada yang muter set. Ada suara-suara dari dalam jiwa gitu yang keluar gitu. Oke. Terus mungkin kamu pernah nggak sih kayak ngelewatin masa-masa sulit yang kayak ini kayak mustahil sih buatku. Terus kayak kamu cukup kayak dengerin lagu-lagu aja, karena jujur aku juga pernah sih, kayak aku pernah ngelewatin beberapa masa kritis dalam hidup, terus ya dengerin lagu kok liriknya pas nih aku banget gitu. Aduh masuk masuk aku banget. Pernah sih, pasti pernah ya, pasti pernah banget ketika mungkin yang kerasa banget ketika waktu aku magang gitu ya, aku di kota orang sendirian. Di mana tuh magangnya tuh? Di Jakarta. Di Jakarta. Jauh ya? Iya jauh kan, sendirian, terus pertama kali keluar rumah gitu untuk yang sendirian gitu, untuk beberapa bulan dan stay menetap di sana. Tetap yang karena playlistku banyak lagu-lagu rohani gitu, lagu-lagu ini menguatkan hatiku sih.
kayak lagunya Tenang gitu ya dari GMS, dibilang aku nggak perlu nyanyi ya, jadi Nggak kayak usah. nanti isinya hari ini malah nyanyi semua Mau gitu kita ya. bedah? Nggak usah. Nggak usah terlalu panjang. Oh iya. Lagu-lagu yang kayak gitu yang ya menguatkan hatiku sih, menguatkan yang mengingatkan aku kembali bahwa tetap tenang gitu, ada Tuhan, tetap tenang, masalahmu yang ada di dunia ini kamu bisa lewatin. Dan lagu-lagu rohani yang sering kita dengerin, yang sering diputarkan itu mayoritas tuh dari Alkitab. Betul. Ya kan? Betul, liriknya ngambil Jadi dari Alkitab. banyak-banyak lagu yang memang dibuat dari Alkitab sekaligus kita mendengarkan itu juga jadi sarana kita untuk tetap semakin menjalin relasi yang erat sama Tuhan karena memang itu dari kebenaran dari Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Betul. Tapi jangan berarti Anda dengerin lagu tapi tidak baca Alkitab karena Nah, merasa udah itu liriknya dari Alkitab. Iya. Salah ya, tetap baca ya. Nah sebenarnya lagu itu bisa jadi jembatannya kita nih. Kalau misal kita lagi mau saat teduh, kita mau kayak mau ibadah pun gitu ya. Pasti kan ada puji-pujian, lagu penyembahan itu Betul. tuh jadi jembatannya kita, jadi ekspresinya kita gitu. Berarti jangan ragu untuk mengekspresikan kalau kita mungkin lagi Betul. bersih saat teduh. Betul. Oke, mungkin ini kan pandemik nih. Kalau selama ibadah, kamu ngerasain nggak sih kayak mungkin kamu, aku nggak tahu ya. Kalau aku mungkin ngerasa ada sesuatu yang berbeda lah dibanding ibadah online dan offline. Menurutmu itu penting nggak untuk kita itu memedulikan rasa beda itu atau sebenarnya tuh itu cuman feeling kita aja? Bohong kalau kita bilang tuh nggak beda gitu ya, karena aku pun pasti merasakan kayak kita yang kebiasa untuk beribadah di gereja, terus tiba-tiba setelah pandemi ini kita harus dipaksakan beribadahnya di rumah gitu. Digital semua ya sekarang. Iya, digital semua. Pasti kita merasa aduh nggak dapat nih vibes-nya gitu ya. Pasti kan kita ngomong tahu gitu kan. Cuman aku tuh teringat tentang Daud, tentang Ayub, mereka yang tetap di situasi terpuruk pun ketika kehilangan anaknya, ketika kehilangan harta benda, ketika Daud lagi dikejar-kejar Saul, lagi jadi pura-pura orang gila yang kayak gitu-gitu, Daud dan Ayub dan yang lainnya tetap menyembah Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Dari sini aku belajar bahwa emosi kita, keadaan kita saat itu tuh tidak menjadi penentu kita untuk datang beribadah sama Tuhan, datang menyembah Tuhan. Betul, gitu. betul. Nah itu yang jadi reminderku sebenarnya esensi dari ibadah atau penyembahan ini tuh apa? Apakah sesuai dengan moodku? Aku lagi nggak mood jadi aku nggak mau ibadah, atau memang karena aku mau datang sama Tuhan makanya aku mau ibadah, aku mau menyembah Tuhan gitu. Betul. Kalau kita bayangin Ayub gitu ya ngikutin moodnya, aku mau nyembah Tuhan, aduh lagi nggak vibes. Ya lagi nggak vibes, ya nggak jadi cerita Ayub sampai sekarang gitu ya. Ayub. Mungkin bisa jadi beda cerita gitu. Nah ini menarik karena banyak mungkin yang di teman-teman yang di rumah mungkin merasakan kayak selama pandemik ini kok rasanya kurang ya, kok rasanya beda ya, enakan ibadah offline. Nah, padahal menurutku sebenarnya ya apa ya, yang kita sembah ya Tuhannya tetap sama kayak di Ibrani 13 ayat 8 kan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Betul. Dan juga walaupun medianya berbeda tapi goalnya tetap sama. Ini aku ngutip dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi sebenarnya kita di mana aja tuh bisa gitu loh. Malah mungkin lewat digital ini menurutku kayak kita bisa reach people lebih jauh lagi nggak sih? Iya. Kayak orang yang biasanya ke gereja susah nih, misalkan kendala transportasi dan lain-lain, tinggal klik Zoom langsung ikut bisa. Dari luar kota Dari bisa luar kota. ikut, tetap jadi menjalin hubungan koneksi. Betul, gitu ya. Dan malah kayak mungkin emang tantangan yang paling utama menurutku ya kayak fasilitas, kayak peralatan dan lain-lain, persiapan emang lebih banyak. Tapi menurutku itu worth it sama jangkauan yang kita bisa capai gitu loh. Betul. Nah, dari Sela sendiri kan kamu udah ada di tim mungkin musik atau pelayanan di gereja udah cukup lama. Menurut kamu
anak-anak muda, teman-teman kita yang di luar atau mungkin teman kita dimanapun, hal apa sih yang menurut kamu yang mereka harus tahu tentang worship? Tentang worship sendiri atau penyembahan itu sendiri ya. Sebenarnya balik lagi ke topik yang tadi, bahwa penyembahan itu fokusnya bukan diri kita, tapi fokusnya tuh kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalin relasi sama Tuhan, bagaimana hidup kita itu benar-benar dikasih buat Tuhan. Nggak cuman kayak kita nyanyi atau ibadah di gereja, tapi penyembahan itu sebenarnya bisa kita lakukan sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Meskipun kayak tadi ini kita selama pandemi terbatas gitu ya, nggak bisa ketemu, mungkin nggak bisa sambil ngobrol-ngobrol sebelum ibadah sama setelah ibadah gitu ya. Tapi yang terpenting adalah penyembahan itu bukan soal diri kita, tetapi fokus kita sama Tuhan. Sering banget malah kita kayak nyanyi dimuliakan, ditinggikan. Betul. Tapi sebenarnya kita tuh tidak menyembah Tuhan gitu. Iya, bisa jadi lagu-lagunya aja nih yang worship gitu ya. Tapi dalam hati waktu kita nyanyi, waktu kita ibadah di gereja pun nggak ikut worship. Hati, pikiran kita, aduh tadi pintu rumah udah dikunci apa belum ya? Yang kayak gitu loh. Ditinggikan, aduh pintu rumah, aduh. Jadi di luarnya kita nampak nyanyi dengan mudahnya, dimuliakan, ditinggikan, tapi dari dalam hati kita tuh sebenarnya tidak memuliakan dan meninggikan Tuhan. Betul. Jadi ini sangat erat hubungannya. Terus sering banget kita dengar kalau penyembahan itu harus dalam roh dan kebenaran yang kayak gitu kan. Nah, menurutku aku dari buku-buku yang aku baca, ini tuh dua hal yang sangat berkaitan, karena ketika kita menyembah Tuhan gitu, yang menyembah sebenarnya bukan kita, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, melewati hati, pikiran, jiwa kita gitu ya. Kita mau menyembah Tuhan. Seringkali kita bisa bilang kalau menyembah dalam roh tuh menjiwai, pakai hati gitu. Tapi kalau misal cuma menyembah doang pakai hati, nyanyi dengan tulus tapi nggak ada kebenarannya, sama kayak kalau aku lagi galau nyanyi pakai dari dalam hati, nyanyiku menangis gitu. Sama aja dari hati sih, menghayati lagu itu. Cuman itu dibilang penyembahan enggak, karena itu enggak sesuai sama kebenaran Tuhan, enggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dua hal ini yang jadi hal yang harus diperhatikan gitu, yang esensial gitu. Intinya gitu. Mau kita bedah laguku menangis nggak sih? Jangan, nanti nangis beneran, mohon maaf. Ya emang menarik sih, kayak apa ya, seringkali kalau kita tadi kamu bilang kita ikut mungkin di gereja kita gini-gini banget lah, tapi ternyata pikiran kita tuh kemana-mana, hati kita kemana-mana. Dan juga apa ya, mungkin kalau kita dengerin lagu kayak apa ya, dengerin lagu penyembahan atau apa, seringkali ya mungkin terjebak sama misalkan aku abis ada kena masalah nih, terus dengerin lagu Tuhan pasti sanggup. Itu nggak tahu ya, emang kadang terjebaknya takutnya kayak, oh ini karena suasananya aja nih pas nih sama liriknya, atau emang kita bener-bener mengiyakan Tuhan pasti sanggup gitu loh. Nah, dan ya mungkin aku juga pernah terjebak kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin nggak tahu di rumah, mungkin kalian juga pernah. Manusiawi Ya. Selama masih punya hati gitu. Jadi pasti pernah gitu ya. Jadi balik lagi ke fokus kita tuh dalam penyembahan tuh sebenarnya siapa yang menjadi fokus kita? Apakah diri kita sendiri sesuai dengan mood kita, sesuai dengan situasi, kondisi, aku lagi patah hati atau aku lagi senang terus aku baru menyembah Tuhan. Kedoknya aja menyembah Tuhan padahal enggak kayak gitu. Betul. Jadi kalau kalau penyembahan berarti jangan berdasarkan emosi, jangan berdasarkan mood, karena mood kan bisa swing kan, bisa berubah-berubah kan tiap orang. Dan kalau kita menyembah pakai hati kan, hati tetap satu. Aja. One heart. Masuk nih, one heart. One heart. Aduh, nyanyi lagi ya. Ya mungkin itu aja sih. Kalau ada yang mungkin kamu mau sampaikan buat teman-teman di rumah? Menyembah Tuhan itu tidak sekadar melantunkan puji-pujian rohani dari mulut kita, tetapi kita menyerahkan diri, jiwa, hidup kita, pikiran kita, semuanya fokus sama Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Asik. Jadi nyembah jangan pakai mulut tapi pakai hati yang paling penting. Betul. Bisa jadi kayak mungkin mulut itu bisa jadi sarana kita untuk menyembah Tuhan. Bisa. Ya kan, kita kalau menaikkan lagu puji-pujian masa kita minggam, kan ya enggak gitu ya. Kamu kenapa diem? Saya pakai hati, Pak. Ya. Iya sih, cuman
gitu. Fokusnya sama Tuhan, bukan sama mood kita, lagi diri kita gitu. Asik. Oke, nah mungkin aku mau nutup pakai quotes yang baru saya search barusan ini. To worship God is to humble everything about ourselves and exalt everything about Him. Woi, artinya Nanti ada di bawah. Terima kasih editor. Cara paling gampang untuk lari. Oke. Ya mungkin untuk episode kali ini gitu aja. Terima kasih Sela udah mau datang, mau ditanya-tanyain. terima kasih Mau sharing. juga Yud. Terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau kalian juga suka mungkin bisa di-share videonya. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar nanti kalau ada video baru bisa nonton saya. Maksudnya bisa nonton kita lagi ya. Oke, kita bertemu lagi di episode berikutnya. See you. Dadah. Bye. Dadah.